Setelah kompetisi Pil Gathering selesai, kini giliran 10 alkemis teratas berhak untuk bisa menaklukkan api 3000 yang membakar yang telah dikurung di alam bintang. Sementara itu, di pintu alam bintang nampak trio Swang Kongji dan penatua pertama Menara Pil, Qiuling, sedang memperhatikan 10 finalis dari juara Menara Pil. Di sana ada kelompok Xiaoyan dan Mogu yang sedang menunggu instruksi dari kepala Menara Pil, yaitu trio Swang Kongji. Di sela menunggu memasuki alam bintang, Mogu pun berkata kepada kelompok Xiaoyan, dia sangat takjub dengan kekuatan para alkemis muda ini. Namun Xiaoyan pun menyadari kalau kata-kata dari Mogu itu adalah sebuah sindiran. Dia pun bertekad jika dia mendapatkan api 3000 yang membakar dari Menara Pil, dia akan membalas dendam kepada Mogu. Di tempat yang lain, Swang Kongji pun memperkenalkan penatua Qiuling kepada semua orang. Dia mengatakan kalau penatua Qiuling akan memimpin semua orang di alam bintang. Penatua Qiuling pun berkata, semua orang harus mengikuti instruksiku. Jika tidak, maka aku berhak untuk mengusir bahkan membunuhnya. Lalu dia pun mengalihkan pandangannya ke arah Mogu. Setelah memperkenalkan penatua Qiuling kepada semua orang, trio Swang Kongji pun melesat menuju sebuah bola kristal. Bola kristal ini adalah kunci untuk dapat memasuki alam bintang. Segera, trio Swang Kongji pun membentuk sebuah segel dan menyalurkan energi doci ke dalam bola kristal itu. Akhirnya, bola kristal itu pun mengeluarkan fluktuasi energi. Sementara itu, di sisi yang lain, 10 kontestan pun melihat sebuah pintu celah spasial yang terbuka. Nampak penatua Qiuling pun menangkupkan kedua tangannya ke arah trio Swang Kongji. Lalu dia pun berkata kepada semua orang, sekarang semuanya ikut aku masuk ke alam bintang, ucapnya. Setelah ucapannya itu, segera penatua Qiuling pun memimpin untuk memasuki alam bintang. Di belakangnya ada kelompok Xiaoyan dan kelompok Mogu yang mengikutinya. Setelah penatua Qiuling dan yang lainnya memasuki alam bintang, Swang Kongji pun berkata kepada Tian Leji dan Xuanji, mulai saat ini pengamanan di alam bintang harus ekstra lebih ketat. Jangan ada kesalahan sedikit pun, ucapnya. Trio Swang Kongji pun menyadari bahaya yang akan muncul di alam bintang kepada kelompok Xiaoyan. Sementara itu, kelompok yang dipimpin oleh penatua Qiuling pun akhirnya berhasil memasuki alam bintang. Semua orang pun nampak takjub dengan kondisi alam bintang yang mereka masuki. Sementara itu di sisi yang lain, Shen pun malah asik mengamati segel naga yang telah dibuatkan Jian di telapak tangannya. Xiaoyan pun menyadari kalau jarak mereka dengan api 3000 yang membakar semakin mendekat. Setelah menempuh jarak yang begitu singkat, akhirnya semua orang pun sampai di sebuah altar. Altar itu ada di sebuah tempat yang menjulang tinggi yang diselimuti oleh kabut. Lalu penatua Qiuling pun membentuk sebuah segel di telapak tangannya. Tiba-tiba kabut itu pun berfluktuasi. Semua orang pun dapat merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan di tempat itu. Akhirnya kabut tebal yang menutupi pandangan semua orang pun mulai terbuka. Mereka pun melihat rantai-rantai yang cukup besar. Rantai besar itu pun dialiri sebuah runai yang membelenggu seekor naga yang sangat besar. Wujud naga itu adalah tak lain dari api 3000 yang membakar yang disegel di alam bintang. Setelah kabut itu tersingkap sepenuhnya, akhirnya semua orang pun melihat sosok kepala naga yang sangat besar di hadapan mereka. Sontak saja kemunculan fisik dari api 3000 yang membakar itu membuat kaget semua orang. Mereka tidak menyangka kalau wujud asli dari api 3000 yang membakar itu sangatlah besar. Melihat wujud asli dari api 3000 yang membakar, Mogu pun semakin bernafsu untuk mendapatkannya. Di sisi yang lain, Shen pun mengamati segel naga yang ada di telapak tangannya, lalu dia pun mengalihkan pandangannya. Sementara itu, penatua Qiuling pun menjelaskan kepada semua orang kalau api 3000 yang membakar ini disegel dan sedang keadaan tertidur, ucapnya. Dia pun mengingatkan semua orang agar selalu mengikuti instruksinya, lalu dia pun mengalihkan pandangannya ke arah Mogu yang nampak acuh tak acuh. Penatua Qiuling pun berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, kamu adalah juara dari Pil Gathering kali ini. Kamu berhak untuk mencobanya terlebih dahulu, ucapnya. Setelah ucapan penatua Qiuling itu, segera Shen pun melangkahkan kakinya, lalu dia pun melesat menuju api 3000 yang membakar. Xiaoyan yang bergerak menuju api 3000 yang membakar itu diperhatikan oleh semua orang. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Shen pun sampai di wujud asli api 3000 yang membakar.
Setelah sampai, lalu Shen pun mengamati wujud asli itu. Tiba-tiba dia pun dapat merasakan fluktuasi energi yang menekannya. Benar saja, ini nampak aneh. Sebagai api surgawi, ia dapat memancarkan aura naga yang sangat kuat, gumam Xiaoyan. Di sela keterkejutan Xiaoyan, tiba-tiba dia pun mendengar suara dari Penatua Qiuling yang berkata, "Segera tempelkan telapak tangan Anda di tengkorak kepala naga itu," ucapnya. Mendengar ucapan dari Penatua Qiuling, segera Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya kepada pola segel yang ada di kepala tengkorak naga. Lalu dia pun berusaha untuk menyentuhnya. Setelah Xiaoyan menempelkan telapak tangannya di simbol tengkorak kepala naga, tiba-tiba dia pun memasuki alam spiritual dari api 3000 yang membakar. Untuk sejenak Xiaoyan pun mengamati keadaan di sekitarnya. Namun tiba-tiba dia pun mendengar suara misterius. Tiba-tiba suara misterius itu pun berkata, "Tampaknya seseorang yang tidak takut mati datang ke tempat ini. Manusia selalu serakah, selalu berpikir bahwa kekuasaan bisa ditaklukkan. Alasan mengapa kekuasaan itu ada adalah untuk dipahami, digunakan daripada terikat," ucapnya. Mendengar suara misterius itu, Shen pun menjawab, "Dia datang ke tempat ini hanya untuk bekerja sama," ucapnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Shen pun melihat dua sorot mata naga yang sangat besar. Nampak api 3000 yang membakar itu sangat tidak menyukai kehadiran Xiaoyan di tempat itu. Dalam menghadapi tekanan yang cukup kuat, Xiaoyan pun berusaha untuk dapat bernegosiasi dengan api 3000 yang membakar. Namun api 3000 yang membakar itu malah mentertawakan ucapan Xiaoyan. "Lalu rasakan api yang sesungguhnya ini," ucapnya. Tiba-tiba fluktuasi energi api yang sangat kuat pun langsung menghantam Xiaoyan. Segera Xiaoyan pun membentuk sebuah perisai pertahanan untuk melindungi tubuhnya dengan kekuatan api surgawi. Dalam menahan serangan api 3000 yang membakar, tiba-tiba segel naga di telapak tangan Xiaoyan pun berkedip. Melihat simbol naga yang berkedip di telapak tangan Xiaoyan, api 3000 yang membakar itu pun merasakan hal yang akrab di simbol itu. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun berkata kalau simbol naga yang ada di telapak tangannya itu diberikan oleh temannya. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, untuk sejenak api 3000 yang membakar itu pun merenung. Lalu dia pun mengingat akan masa lalunya. Waktu dulu dia sempat mengikuti seorang ahli dari suku naga Void kuno. Ahli itu adalah leluhur dari Jian dari suku naga Void kuno yang telah berhasil menaklukkan api 3000 yang membakar. Pada waktu itu api 3000 yang membakar masih kecil. Dia mendengar kalau ahli itu akan mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat. Tempat yang dituju itu seharusnya adalah suku naga Void kuno. Namun entah kenapa, api 3000 yang membakar itu pun kehilangan sosok ahli itu. Dalam kepanikannya, api 3000 yang membakar itu pun terus mencari-cari tuannya sampai ia pun frustasi dan akhirnya ditangkap oleh Menara Pil dan disegel di alam bintang. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun merasakan amarah api 3000 yang membakar. Lalu dia pun berusaha untuk menenangkannya. Xiaoyan pun berjanji kalau dirinya akan membawa api 3000 yang membakar ke Pulau Naga Void kuno. Namun di tempat yang lain, api 3000 yang membakar sudah terlanjur kecewa dan marah. "Aku tidak percaya kepada semua manusia," ucapnya. Setelah ucapan api 3000 yang membakar, tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun dihantam oleh kekuatan spiritual. Akibat hantaman energi spiritual itu, akhirnya Xiaoyan pun kembali lagi ke dunia nyata. Dia pun tereliminasi dan kembali lagi ke kelompok dari Penatua Qiuling. Setelah sampai, Xiaoyan pun berkata kalau dirinya telah gagal. Api 3000 yang membakar itu sangatlah kuat, ucapnya. Sontak saja ucapan dari Xiaoyan itu membuat kaget semua orang. Mereka tidak menyangka kalau sekelas Xiaoyan tidak dapat menaklukkan api 3000 yang membakar. Namun lain halnya dengan Song Qing yang begitu sinis kepada Xiaoyan. Sementara itu Penatua Qiuling pun hanya menghela napas dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Setelah kegagalan Xiaoyan, kini giliran Mogu. Namun langkahnya dihalangi oleh Penatua Qiuling. Penatua Qiuling pun mendengus. "Sebaiknya kamu jangan bermain-main denganku," ucapnya. Namun ancaman dari Penatua Qiuling itu diacuhkan oleh Mogu. Lalu dia pun bergegas untuk menuju api 3000 yang membakar. Pergerakan Mogu itu rupanya telah diprediksi semua orang. Segera Penatua Qiuling dan kelompok Xiaoyan pun bergegas untuk mengikuti Mogu dari belakang. Menanggapi antisipasi itu, Mogu pun acuh tak acuh, lalu dia pun berusaha untuk menempelkan telapak tangannya di tengkorak kepala naga. Beberapa saat, tiba-tiba sosoknya telah memasuki alam spiritual dari api 3000 yang membakar. Kemunculan sosok Mogu itu tentu saja membuat marah api 3000 yang membakar.
Namun Mogu pun pandai berkata-kata untuk merayu api 3000 yang membakar. Sementara itu di tempat yang lain, semua orang pun mencemaskan apa yang akan dilakukan oleh Mogu. Di sela kecemasan semua orang, tiba-tiba tubuh Mogu pun terpental oleh sebuah kekuatan yang sangat kuat, hingga tubuhnya terdorong. Untuk sejenak, Mogu pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan penolakan dari api 3000 yang membakar. Melihat Xiaoyan dan Mogu tidak berhasil menaklukkan api 3000 yang membakar, tentu saja membuat panik semua orang. Di tempat yang lain, Penatua Qiuling pun memerintahkan Mogu agar segera mundur dari tempat itu. Namun perintah dari Penatua Qiuling itu diabaikan oleh Mogu, sehingga Penatua Qiuling pun menjadi geram. Sementara itu di tempat yang lain, Mogu pun langkah demi langkah pun mundur. Tentu saja gerak-gerik yang dilakukan oleh Mogu itu diperhatikan oleh Penatua Qiuling. Benar saja tebakan dari Penatua Qiuling, tiba-tiba telapak tangan Mogu pun membentuk sebuah segel. Dengan segel yang ada di telapak tangan Mogu, dia pun berusaha untuk menghancurkan simbol yang ada di tengkorak kepala naga. Tentu saja akibat simbol yang telah hancur oleh ulah Mogu membuat tubuh wujud asli dari api 3000 yang membakar itu pun terlepas dari belenggu rantai. Akibatnya jiwa spiritual api 3000 yang membakar pun menyatu dengan wujud aslinya. Segera api 3000 yang membakar itu pun menghancurkan satu persatu belenggu yang mengikatnya. Melihat wujud asli api 3000 yang membakar yang berusaha untuk melepaskan dirinya dari belenggu rantai membuat semua orang pun menjadi panik. Mereka semua pun menyadari kalau api 3000 yang membakar telah terbangun dari masa tidurnya. Penatua Qiuling pun memerintahkan Xiaoyan dan lainnya agar memecahkan selip batu giok. Namun selip batu giok itu tiba-tiba direbut oleh para ahli dari Sekte Jiwa. Ternyata selama ini para ahli Sekte Jiwa itu telah menyamar di kelompok Mogu. Segera setelah identitas mereka terbongkar, akhirnya mereka pun kembali ke wujud aslinya. Segera kemunculan para ahli Sekte Jiwa di belakang Mogu pun membuat panik semua orang, tak terkecuali Song Qing. Namun di tempat yang lain, Mogu pun mengacuhkan semua orang yang ada di tempat itu, tak terkecuali Penatua Qiuling. Lalu Mogu pun mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun nampak geram dengan aksi yang dilakukan oleh Mogu. Dia tidak menyangka kalau kelompok Mogu akan menyabotasi tempat itu. Sementara itu di tempat yang lain, Penatua Qiuling pun masih berusaha untuk memperbaiki segel yang telah dirusak oleh Mogu. Dengan sekuat tenaga, Qiuling pun mencoba untuk memperbaiki simbol yang ada di tengkorak kepala naga. Namun Qiuling pun dapat merasakan beberapa rantai jiwa telah melesat ke arahnya. Segera dia pun berusaha untuk menghindari serangan dari rantai jiwa itu. Di tempat yang lain, Mogu pun berkata, sebuah peristiwa besar yang diatur oleh Sekte Jiwa, jangan biarkan aku merusaknya. Mendengar ucapan dari Mogu, Qiuling pun nampak marah. Segera dia pun melesat untuk menghadapi Mogu. Akhirnya sosok Qiuling dan Mogu pun beradu jotos. Sementara itu di tempat yang lain, api 3000 yang membakar pun masih berusaha untuk melepaskan dirinya dari belenggu rantai. Dengan kekuatan yang terakumulasi selama ribuan tahun, akhirnya api 3000 yang membakar itu pun mengeluarkan kekuatan yang sepenuhnya. Sementara itu di luar alam bintang, nampak trio Shuang Kongji pun kaget dengan kejadian itu. Mereka tidak menyangka kalau api 3000 yang membakar telah terbangun sepenuhnya. Menyadari situasi yang sangat membahayakan bagi Menerapil, segera trio Shuang Kongji pun memperkuat segel. Mereka berencana untuk membuat segel agar api 3000 yang membakar tidak keluar dari alam bintang. Trio Shuang Kongji pun mengeluarkan kemampuan sepenuhnya, berusaha untuk menyegel pintu keluar dari alam bintang. Mereka pun tidak menyangka kalau api 3000 yang membakar yang ada di alam bintang tidak dapat dijinakkan. Sementara itu di tempat yang lain, Xuanyi pun membuka sebuah peta alam bintang. Dia pun nampak terkejut karena di alam bintang telah diisi oleh beberapa ahli dari Sekte Jiwa. Lalu Xin pun kembali lagi ke alam bintang, di mana sosok Penatua Qiuling sedang bertarung sengit dengan Mogu. Di sisi yang lain, Xiaoyan dan kelompoknya berusaha untuk membantu Penatua Qiuling untuk menghadapi para ahli Sekte Jiwa. Setelah Xiaoyan memimpin untuk membantu Penatua Qiuling, segera Chou Ying dan Chen dan yang lainnya ikut serta untuk membantu Xiaoyan. Di sela pertarungan sengit antara kelompok dari Penerapil dan ahli-ahli dari Sekte Jiwa, mereka tidak menyadari kalau rantai belenggu dari api 3000 yang membakar semakin melemah. Abaikan api 3000 yang membakar yang berusaha untuk melepaskan dirinya. Pertarungan sengit pun terus berlanjut antara Mogu dengan Penatua Qiuling.
Di sela pertarungannya dengan Kyuling, Mogu pun memperhatikan kalau sebagian besar dari segel yang membelenggu api 3000 yang membakar itu pun telah terlepas dan hancur. Dengan hancurnya segel yang membelenggu tubuh dari api 3000 yang membakar membuat Mogu pun nampak senang. Namun lain halnya dengan Penatua Kyuling yang nampak marah. Dengan kemarahannya Penatua Kyuling terhadap Mogu, dia pun terus menggempur habis-habisan Mogu dari segala arah. Tak jauh dari pertarungan antara Mogu dan Penatua Kyuling, kelompok Xian pun berjibaku untuk menghadapi para ahli dari Sekte Jiwa. Xian pun mengeluarkan tebasan dari suan besarnya untuk menghadapi salah satu dari ahli Sekte Jiwa. Di tempat yang lain, Dan Chen pun harus menerima serangan brutal dari ahli Sekte Jiwa. Untung saja Xian berhasil menyelamatkannya. Tak jauh dari Dan Chen dan Xiaoyan, nampak Song Qing dan Chou Ying pun berjibaku untuk menghadapi para ahli Sekte Jiwa yang lainnya. Dengan kekuatan jiwa yang begitu kuat, Chou Ying pun berusaha untuk menyerang salah satunya. Di tempat yang lain, Xian pun menggunakan segel dewa pembalik laut untuk melukai salah satu ahli dari Sekte Jiwa. Dalam pertarungan itu, Xian pun semakin gencar dan agresif. Lalu dia pun memanggil sosok boneka iblis langit untuk menghadapi para ahli Sekte Jiwa. Dengan sekali pukulan, boneka iblis langit itu pun menghantam sampai remuk tubuh dari ahli Sekte Jiwa itu. Sementara itu di tempat yang lain, Xian pun menggunakan suan besarnya dan kekuatan api surgawi pun membentuk sebuah pusaran. Lalu dengan kekuatan api surgawi itu, dia pun menghantamkannya kepada ahli dari Sekte Jiwa. Pertarungan sengit Xian itu tentu saja menjadi pusat perhatian semua orang, tak terkecuali Chou Ying, Song Qing, dan Da Chen. Lalu mereka pun mengikuti jejak dari Xiaoyan untuk menghadapi sisa dari para ahli Sekte Jiwa. Di dalam pertarungan yang lain, nampak Penatua Kyuling pun kewalahan untuk menghadapi Mogu. Menghadapi situasi yang krusial, tiba-tiba Xiaoyan pun membantu Penatua Kyuling untuk menghadapi Mogu. Segera, Mogu pun dihantam oleh kekuatan api surgawi milik Xiaoyan. Akibat serangan diam-diam dari Xiaoyan membuat Mogu pun menjadi marah kepadanya. Mogu yang sementara ditahan oleh Xiaoyan rupanya dimanfaatkan sepenuhnya oleh Penatua Kyuling, berusaha untuk memperbaiki simbol naga. Segera, Kyuling pun membentuk beberapa segel di telapak tangannya, berusaha untuk memperbaiki simbol naga. Namun hal yang tidak diinginkan oleh semua orang, tak terkecuali Penatua Kyuling pun terjadi. Segel itu pun tidak bisa diperbaiki sepenuhnya dan akhirnya retak di hadapan semua orang. Akibat retaknya simbol yang membelenggu api 3000 yang membakar itu, membuat wujud asli dari api 3000 yang membakar itu pun terlepas sepenuhnya. Sontak saja setelah simbol itu hancur, beberapa rantai runai pun hancur bertebaran di alam bintang. Segera setelah simbol segel itu rusak, beberapa rantai runai pun hancur dan petir pun menyambar dari segala arah. Tentu saja kejadian itu pun membuat senang Mogu, namun lain halnya dengan kelompok Xiaoyan dan Penatua Kyuling. Malangnya Penatua Kyuling yang tidak berhasil memperbaiki simbol, dia terkena serangan balik oleh api 3000 yang membakar. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya api 3000 yang membakar pun telah terlepas sepenuhnya dari belenggu simbol segel naga yang membelenggunya selama ribuan tahun.